atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada setiap kami untuk boleh berkumpul kembali di Rumah Suci Kudus Tuhan, di mana kita akan beribadah pada sore hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Untuk merespon kebaikan Tuhan, mari kita naikkan satu pujian penyembahan kita yang berkata, kemenangan ada di sini. Mari sama-sama kita katakan, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekasih hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari sama-sama kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita ulang dari awal, lebih sungguh lagi. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih kebaikan-Mu hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari dengan lembut katakan, ku yakin. Terjadi di sini. Mari lebih sungguh lagi kita katakan, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
terjadi di sini. Mari kita semuanya padamu ya Allah, ya Allah yang bersama, Allah yang terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau memberikan kesempatan pada kami pada sore hari. Sama-sama kita katakan, yakin kau hadir di situ. Yakin kau hadir di sini, akan kuasanya tak terbayang. Dan data di sini kemenangan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini, kesembuhan. Mari sama-sama kita katakan, terjadi di sini. Saya persilakan Saudara Hendy Atusnaga untuk bawa kita ke dalam doa pembuka. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Dialah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya pada saat ini kami masih boleh berkumpul bersama di Rumah Kudus-Mu Tuhan tanpa konsep apapun. Kami percaya itu semua karena kemurahan dan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, kami ingin beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Sebelumnya kami mohon ampun atas setiap salah dan dosa yang sudah kami lakukan.
agar kami selalu layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, pada siang hari ini kami beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang mengambil bagian, baik WLC maupun pemain musik. Biarlah Tuhan mengurapi setiap kami agar kami dapat membawa setiap jemaat-Mu ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terlebih Tuhan, hamba-Mu Bapak Jeki yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau juga mengurapi hamba-Mu ini ya Tuhan, agar setiap perkataan demi perkataan yang keluar dari mulutnya itu adalah benar berasal daripada Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dapat meremani setiap hari kami dan dapat bertumbuh, berakar hingga berbuah banyak ya Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir di tempat ini, jemaat-jemaat El Shaddai, maupun yang belum hadir. Tuhan berkati, Tuhan jamah hati dan pikiran mereka agar mereka Tuhan serta mendengarkan isi hati Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin menyerahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Sekali lagi, shalom. Ada sukacita? Saya persilakan saudara untuk duduk. Berhubung waktu kita sangat terbatas hari ini, jadi ruang saksian saya tidak adakan. Kini kita akan masuk ke dalam persembahan. Saya undang petugas kolektor. Ya, sebelum kantong kolektor dijalankan, saya undang Saudara Hendra Ferdian untuk bawa kita ke dalam doa persembahan. Ya, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk di siang menjelang sore hari yang indah ini kami boleh sama-sama berkumpul, boleh sama-sama memuji menyembah-Mu, dan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Sebelumnya kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang akan memberi, dan yang belum sempat memberi, Tuhan memberkati agar mereka dapat memberi di lain waktu. Bapa, biarlah rupiah demi rupiah yang kami kumpulkan ini kami gunakan untuk puji hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, sambil kantong kolektor jalankan, mari kita naikkan satu pujian, kita berkata, jangan lelah. Terima kasih Tuhan. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, Menjadi siap dibangun. dasar iman. Menjadi
jadi siap menjadi iman. Saatnya kita akan masuk lebih jauh lagi dalam peribadahan kita, di mana kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Jeki. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian penyembahan kita yang berkata, sujud di altarnya. Kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa pada sore hari ini. Mari kita katakan, bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, Tuhannya Yesus, apa yang harus kubuat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu memberikan aku datang Yesus, yang pikul segala bebanku. Dia tanya sujud di altarnya. Saya semakin begini di altarnya, bawah
Ya. Saya Ya. Haleluya. Ya. Haleluya, haleluya. Ya. Ya, silakan Pak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala berkat, limpah rahmat, anugerah, kasih setia Tuhan yang senantiasa dinyatakan dan kami boleh merasakannya. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kepedulian Tuhan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Biarlah pujian dan sembah kami kiranya sungguh benar memberkati serta menyenangkan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kini kami mau duduk diam untuk boleh menerima lawatan, jamahan, kebenaran firman-Mu sehingga semua kami kembali dikuatkan ya Tuhan. Tolong kami semua, kami yakin dan percaya Engkau mendengar dan menjawab doa kami karena kami mintanya hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Basuh kami semua dengan kuasa darah Yesus sehingga kuasa dan firman-Mu boleh kami terima dengan utuh secara penuh sehingga kami semua kembali boleh dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Kita yang percaya serta diberkati Tuhan katakan bersama saya. Amin. Amin. Ya, silakan duduk semua kekasih Tuhan. Ya Pak. Shalom. Apa kabar semua? Shalom. Puji Tuhan baik, Pak. Baik, Senang sekali mendengarkan Pak. kabar Anda yang baik. Pak. Karena kita tahu Tuhan itu senantiasa teramat sangat baik bagi kita semua. Mari kita langsung saja Amin. melihat kepada kebenaran firman Tuhan. Yang pertama terambil dari 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia dalam mendengar, menyimpan, serta melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Yang pertama, kita harus nantiasa menyadari dan menginsyafi dan taruh di dalam rohmu yang paling dalam bahwa kita punya Tuhan yang senantiasa selalu ingin memberikan kepada setiap kita. Haleluya. Amin. Nah, jika Tuhan yang baik, maka Dia pasti juga akan selalu sekali dan selama-lamanya ingin memberi yang terbaik bagi kita semua. Sebab bagaimana mungkin tidak, sedangkan Yesus saja Dia berikan bagi setiap kita. Yesus mau mati bagi setiap kesalahan, pelanggaran, dan dosa kita. Yesus mau mati agar semua kita bisa dilepaskan dari keterikatan akan dosa, dan tidak ada satupun kasih yang sedemikian luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Alkitab berkata, sedangkan anaknya saja Dia berikan bagi kita, masakan sih hal-hal yang lain Dia tidak akan menyertainya di sepanjang musim kehidupan kita. Yakin dan sadarilah terlebih dahulu bahwa Tuhan itu selalu ingin memberi yang terbaik bagi setiap kita semua. Haleluya. Amin. Nah, kalau kita tahu bahwa Tuhan selalu ingin memberikan yang terbaik bagi setiap kita, maka Dia tidak akan pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Ternyata ketakutan itu adalah roh. Nah, roh yang memberikan ketakutan, maka dia bukan roh yang baik, yaitu iblis itu sendiri. Nah, hari-hari ini kan iblis selalu mengintimidasi kita dengan ketakutan, dengan keraguan-raguan, dengan ketidakpercayaan. Tujuannya tidak lagi lain, agar saudara tidak lagi berharap kepada Tuhan yang baik, yang senantiasa selalu ingin memberi yang terbaik buat setiap kita semua. Nah, oleh sebab itu, jika ada roh ketakutan, itu bukan dari Tuhan. Sebelum roh ketakutan kan pasti ragu-ragu, ya, kurang mempercayai, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Maka lihat, dia mengintimidasi kita dengan ketakutan.
Terlebih lagi kita juga semua punya rekam jejak memori dosa masa lalu. Dia selalu mengingatkan tuh hal-hal yang lalu yang membuat kita merasa tertuduh dan terintimidasi. Untuk itu kita harus tahu, kita yakin dan percaya. Kita hidup bukan di waktu yang lalu. Kita hidup di waktu yang hari ini. Sebab hari ini sungguh tak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, senantiasa baru setiap pagi bagi setiap kita. Dan kita yakin dan percaya, hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan bagi kita. Oleh sebab itu hendaklah kita bersukacita dan bersorak-sorai karena Tuhan yang selalu ingin memberikan yang baik bagi kita semua. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Sebaliknya, dia tidak mengintimidasi kita. Segala bentuk intimidasi yang membuat kita menjadi takut, hilang pengharapan kepada Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Segala sesuatu yang mengintimidasi dan membawa kita kepada roh ketakutan sehingga kita ragu-ragu dengan Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Itu dari si jahat. Itu dari musuh kita, yaitu iblis, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Seharusnya kan saudara dan saya juga kenal kan, dulu kan kita bersahabat dengan musuh kita. Dan sekarang kita sudah bukan lagi menjadi sahabat, jadi seharusnya kita ngerti, kita tahu sepak terjangnya, tipu dayanya, muslihatnya, kita tahu sebab sekarang kita sudah tidak ada di tempat itu. Nah, Anda nggak akan pernah tahu jika Anda tidak keluar dari kondisi itu. Haleluya. Tetapi jika kita sudah di dalam Yesus, kita sudah ada di dalam kebenaran, kita sudah mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, maka kita yakin dan percaya iblis tidak akan pernah lagi mungkin bisa menipu kita, mengintimidasi kita, membuat kita ragu-ragu untuk mempercayai Tuhan. Terlebih lagi, membuat kita menjadi takut menghadapi kehidupan ini. Haleluya. Sebab yakin dan percaya, sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Sekali-kali Tuhan tidak akan pernah menterlantarkan setiap kita. Haleluya. Bukti kasih Tuhan kepada saudara. Ya, di flyer saya bilang, terbuang, ditemukan, saudara. Haleluya. Orang boleh membuang saudara, ya, bahkan dunia boleh buang saudara. Dan sekarang saudara di tempat ini, justru di tempat inilah saudara ditemukan oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bilang sama sebelahnya serta tanya, udah ketemu belum? Haleluya. Amin. Jika Anda tidak ditemukan oleh Tuhan saat sekarang ini di tempat ini, ya siap-siap aja terbuang lagi. Tetapi di tengah situasi kondisi Anda yang sedang terbuang, tetapi jika saudara menginsyafi, menyadari sesungguhnya Tuhan mempunyai keinginan yang kuat untuk bisa menemukan saudara, sehingga saudara menjadi pribadi yang ditemukan. Dan lihat, orang yang mengalami perjumpaan, orang yang mengalami ketemu dengan Tuhan, pasti hidupnya akan berubah. Haleluya. Bilang sama sebelahnya, itu eloh banget. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, orang yang ketemu Tuhan sebaliknya, inilah yang Tuhan berikan, yaitu roh yang membangkitkan kekuatan. Haleluya. Amin. Kekuatan yang Tuhan berikan di dalam setiap hidup kita. Apa sih kekuatan yang sangat amat luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap kita? Bukan intan emas, perak, dan berlian. Bukan segala sesuatu yang bersifatnya hanya sementara. Tidak. Ya, kekuatan kita bukan di situ. Itu kan jika Tuhan kasih sama kita, itu melengkapinya saja. Tetapi kekuatan kita sebagai orang percaya, wow, bukan hal-hal yang bersifat duniawi, bukan sesuatu yang bisa kita upayakan, yang kita bisa usahakan, tetapi semua semata-mata hanya karena anugerah. Apa itu kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap kita? Enggak ada lagi lain, yaitu faith, yaitu iman. Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, lihat, Tuhan memberikan iman kepada setiap kita agar kekuatan yang luar biasa, kekuatan Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Siapakah yang sanggup mampu merubah hidup saya, yang notabene sama dengan saudara pada waktu lalu, tetapi pada waktu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan,
Ada satu kekuatan yang luar biasa yang dia berikan dalam hidup saya, yaitu iman. Dan dengan iman itu, saudara yang saya kasih dan dikasih, roh iman itu, dia membangkitkan kekuatan ilahi di dalam hidup saya. Perubahan terjadi, yang lama menjadi sesuatu yang baru. Pecandu menjadi pendeta. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, ini kekuatan iman ini, ya, yang Tuhan rindu diberikan kepada setiap kita, dan kita harus buka hati pemikiran dan menerimanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kekuatan iman itu, ya, pertama, dia menyelamatkan kita. Yang kedua, dengan iman itu kita bisa deh meraih setiap mimpi-mimpi kita. Dan dengan iman itu, dengan kekuatan itu, kita mampu deh menghadapi segala dinamika persoalan kehidupan kita. Dan Anda adalah orang-orang pribadi yang kuat. Untuk sebuah kesalahan jalan yang saudara tempuh saja, saudara kuat menghadapi kehidupan saudara saat sekarang ini. Apalagi jika nanti setelah Anda keluar, bahkan selama Anda ada di tempat itu, jika Anda mempunyai kekuatan iman, haleluya, maka saudara akan menjadi pribadi yang berbeda menghadapi permasalahan pergumulan yang sedang dihadapi. Mungkin orang-orang yang sama, di tempat yang sama, tetapi lihat, kualitas hidup itu berbeda. Haleluya. Engkau mempunyai mimpi yang pasti akan tergenapi. Engkau boleh mimpi. Nanti setelah keluar ingin menjadi pendeta, ya puji Tuhan. Tapi bukan cuma sekedar mimpi dong waktu keluar nanti. Ya, tetapi aplikasikan dulu dong dengan hidup kita selama kita masih ada di dalam penjara yang skopnya, lingkungannya masih kecil. Penjara itu bukan cuma dibatasi tembok, di luar juga sekalipun tidak terbatasi tembok. Jika dia belum ketemu Tuhan, sesungguhnya dia sedang di dalam penjara dunia ini, yang akhirnya menuju kepada kebinasaan. Tapi kita bersyukur, kita berterima kasih. Tuhan pilih engkau adalah imamat-imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, miliknya yang kudus, yang dikuduskan, disucikan, dipisahkan, diasingkan, sehingga saudara dimasukkan ke tempat itu. Setelah saudara ada di tempat itu, Allah turut bekerja, agar Anda bisa beribadah kepada Tuhan yang hidup, agar Anda boleh memperoleh kekuatan di dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Dan kekuatan iman itu juga bukan hanya sekedar bisa meraih mimpi-mimpi kita. Kekuatan iman itu juga bukan cuma sekedar untuk mampu menghadapi pergumulan hidup. Tetapi kekuatan iman itu juga untuk memotivasi, haleluya, agar orang-orang yang ada di sekeliling kita, mereka boleh menemukan takdir mereka untuk boleh menerima anugerah dan diselamatkan. Oleh sebab itu, Bu, ya, hidupmu boleh menjadi inspirasi dong buat orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Kita nggak tahu ada berapa anak-anak Tuhan di tempat itu. Yang saya tahu cuma setiap bulan 120 ransum. Yang saya tahu cuma 120 kunjungan jemaat ke gereja. Tetapi lihat, jangankan 120. Jika ada satu orang saja yang sungguh-sungguh di tempat itu, yang hidup di dalam kekuatan kuasa Allah, maka lihat, Tuhan gak perlu orang lain yang dari luar. Tuhan hanya pakai kamu untuk merubah kondisi keadaan di mana saudara hidup. LP Narkoba Cipinang bertobat karena kuasa Tuhan hidup di dalam hidup kamu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Karena pada waktu kita memotivasi orang dengan kekuatan iman itu merupakan wujud manifestasi daripada kasih Tuhan itu sendiri. Kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Kasih Tuhan tidak tergantung kondisi situasi. Kasih Tuhan tidak tergantung siapa saudara. Kasih Tuhan tidak tergantung saleh dan tidak salehnya saudara hidup. Sebab kasih itu tidak akan pernah berubah. Dan kasih yang tidak pernah berubah itu bukan cuma sekedar perkataan. Tetapi kasih yang tidak berubah itu sudah dinyatakan
dimanifestasikan di dalam wujud Yesus Kristus Tuhan. Nggak ada orang yang mau mati buat orang jahat. Mungkin buat orang baik masih ada orang yang mau mati. Tapi Yesus, dia mati untuk kita pada waktu kita masih berdosa. Ini adalah kasih itu. Dan kasih itu dia berikan kepada kita. Dan kasih itu menyatakan bahwa Yesus itu adalah sahabat bagi setiap kita. Nah, kalau sahabat itu berarti dia menaruh kasih setiap waktu. Oleh sebab itu, jadikanlah Yesus sebagai sahabat. Yesus jadi tempat pengaduan saudara. Yesus menjadi tempat untuk saudara berkeluh kesah kepada dia. Yesus menjadi tempat sumber jawaban atas setiap permasalahanmu. Sebab dia adalah sahabat yang setia bagi setiap kita. Saudara, saya percaya punya banyak teman di luar. Tapi siapakah yang masih menaruh perhatian saudara? Pada waktu saudara masih ada di tempat ini. Begitu ada kasus, semua teman kabur karena takut diembet. Makanya jangan bersahabat dengan dunia. Udah gitu komplain lagi sakit hati. Wah, nggak bisa. Hukumnya emang begitu. Begitu mau ketangkep, teman kabur semua. Ya, nanti setelah bebas ditanya, kenapa lu nggak besuk gue? Ya, lu ngerti dong, ya kan? Ntar lu masuknya berombongan, kan gitu katanya. Tapi hanya Yesus. Sekalipun engkau tidak jadikan dia sahabat pada waktu engkau di luar. Dan sekarang saudara ada di tempat ini. Wah, dia tetap sahabat sejati. Paling tidak, dia kunjungi Anda setiap hari. Datang beribadah ke gereja. Saya juga merupakan wujud manifestasi daripada kasih Tuhan. Yang selalu memberikan kekuatan bagi saya. Mempunyai kerinduan bagi saya. Untuk senantiasa melayani saudara di tempat saudara berada. Dan berusaha juga agar saudara bisa terpenuhi. Baik secara rohani maupun secara jasmani. Supaya pada waktu rohmu menyala-nyala karena dengar firman. Kepalamu berasap-asap dengar firman. Pada waktu keluar tangkimu miring. Di luar ada untuk ransum saudara. Itu merupakan wujud kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Amin. Nah, di dalam kasih ada ketertiban. Amin. Amin. Di dalam kasih ada ketertiban. Ketertiban merupakan ciri utama bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Tertib artinya mudah diatur. Tertib artinya patuh, jujur. Tertib artinya tidak buat onar. Dan tertib artinya haram hukumnya melacak sore. Bilang sama sebelahnya, jangan ketawa lo, bertobat. Tobat lu. Tertib, haleluya. Ya. Gampang kok. Ketertiban itu adalah sesuatu karakter yang baru. Anda sekalipun di tempat situasi yang sedang ingin ditertibkan, nggak mudah menertibkan orang. Buktinya ibadah telat 1 jam. Tetapi ketertiban bagi anak-anak Tuhan, itu ketertiban bersifat dari dalam. Kita tahu dengan aturan-aturan yang diberikan. Sehingga kita tidak bertentangan, bahkan tidak melawan dengan hukum ketertiban itu. Malulah
Ke gereja rajin. Dapat berkat komplit. Masa sih untuk menjadi saksi di dalam ketertiban di mana Anda berada nggak bisa. Roh Kudus di dalam hidup saudara, dengarkan suara yang lembut itu. Untuk saudara bisa tertib. Tujuannya nggak ada lagi lain. Agar hak untuk kita beribadah selalu terpenuhi. Kenapa? Karena memang sih orang-orang yang beribadah ke rumah Tuhan, orang-orangnya tertib, mudah diatur. Bahkan sebelum diatur sudah melakukan terlebih dahulu apa yang merupakan tugas dan tanggung jawab serta kewajibannya. Amin. Dengan itu orang bisa melihat, belajar dari kondisi situasi saudara ada di tempat ini. Memang nggak mudah. Karena banyak kondisi-kondisi situasi orang-orang yang perlu ditertibkan, perlu dibina. Tetapi Anda kan mendapatkan pembinaan secara dimensi rohani. Harusnya Anda jangan terserap lagi dong setelah Anda keluar dari peribadahan. Menjadi satu dengan orang-orang yang tidak mau tertib. Justru Anda menjadi satu komunitas yang pola hidupnya tertib. Dan nggak boleh on and off. Harus konsisten. Supaya orang akhirnya mempercayai ketertiban, konsisten kamu. Karena kamu beribadah kepada Tuhan yang luar biasa. Kenapa seringkali anak-anak Tuhan kalah? Karena nggak konsisten. Sekarang tertib, besok jalan-jalan. Sekarang tertib, besok enggak. Ya, akhirnya diganggu dengan orang. Ya ilah tertib nih ya, patuh nih ya, ilah anak sorga, ilah pendeta gitu. Akhirnya apa? Saudara tertuduh. Dan akhirnya saudara meninggalkan ketertiban itu, bergabung dengan yang tidak tertib. Ya ilah, garam jadi tawar, lampu padam. Bilang mas sebelahnya tetap menyala dan punya rasa. Ketertiban. Salah satu kita bersyukur, kita berterima kasih. Nah, saudara katanya akan divaksin ya beberapa hari ke depan. Sehingga jadwal pelayanan saya juga jadi maju. Bersyukur deh bahwa Tuhan itu memperhatikan saudara. Sampai vaksin disiapkan. Ya. Berikan dirimu untuk divaksin. Memang vaksin bukan penyembuh. Iya, Pak. Tetapi paling tidak vaksin itu bisa mempunyai kekuatan kemampuan untuk menahan virus yang ada. Sebab kesembuhan datangnya dari Tuhan. Vaksin merupakan upaya usaha pemerintah. Yang merupakan wujud kasih Tuhan juga. Yang merupakan perpanjangan tangan Tuhan juga. Untuk mencegah agar orang-orang masyarakat itu tidak menuju kepada kematian. Itu kan upaya usaha yang baik. Oleh sebab itu berilah diri saudara divaksin. Namun setelah Anda divaksin, tertib itu penting. Kadang-kadang malu deh kita. 76 tahun merdeka. Masih sudah diajarin cuci tangan. Tertib dalam protokol kesehatan. Kan Anda bukan cuma Anda aja diisolasi. Kesian para petugas juga yang keluar masuk kan. Tapi kalau Anda taat dengan protokol kesehatan, tertib dengan protokol kesehatan, saya yakin dan percaya, aman saudara. Jangan lupa masker, cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. Dan ya udah jangan bergerombol, jauhi kerumunan. Kalau nggak penting jangan banyak ngomong lah. Inilah waktunya. Anda tidak banyak bicara, apalagi yang dibicarain tentang pengalaman masa lalu. Tetapi sekarang banyak merenung firman, banyak baca firman, banyak berdiam diri, banyak berdoa. Dan hari-hari ini
kita semuanya terimbas. Kalau pelayanan bisa ada sampai hari ini, itu semua semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Amin. Oleh sebab itu Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Hendaklah ini termaterai di dalam setiap kehidupan saudara. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Dan yang terakhir, Matius 11 ayat 6. Yang terakhir Matius 11 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Haleluya. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Terlebih lagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk menghadapi situasi kondisi yang sulit. Maka semua kita mungkin bergumul, berdoa, meminta belas kasihan, agar Tuhan memberikan apa yang kita inginkan terjadi di dalam hidup kita, agar kita boleh memperoleh keringanan, kemudahan, kesukaan, kesenangan, kebahagiaan. Namun seringkali apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, sepertinya tidak didengar dan tidak dijawab serta tidak dikabulkan oleh Tuhan. Dan hendaklah hal ini jangan membuat saudara menjadi kecewa dengan Tuhan. Sebab sekalipun dia tidak mengabulkan keinginanmu, bukan berarti dia tidak menyertai kamu. Sebab dia Bapa yang kekal, dia menjadi Bapa buat saudara, yang mengerti yang terbaik apa yang kamu butuhkan. Nah, jika keinginanmu tidak dikabulkan, jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Karena iblis seringkali mendakwa dan menuduh Tuhan dengan hidupmu. Iblis seringkali berkata, tuh, lu percaya sama Tuhan, katanya Tuhan lu luar biasa. Buktinya apa yang lu minta di tengah kesukaran lu udah gak punya lagi yang bisa menolong. Lu hanya percaya kepada Tuhan, begitu lu minta sama Tuhan, sepertinya langit tertutup. Dan jangan pernah bilang gak ada Tuhan-Tuhanan. Sekalipun Tuhan tidak memberikan keinginanmu, tetapi dia tetap ada, dia selalu menyertai kamu. Dan jangan pernah kecewa, apalagi nolak dia. Di tengah keberadaannya, dia tahu dia tidak akan memberikan keinginanmu, tetapi dia akan memberikan sesuatu yang engkau perlu, yaitu yang benar, melebihi daripada keinginanmu yang baik buat dirimu. Sebab apa yang kamu pikir baik buat dirimu, belum tentu benar. Haleluya. Kalau minta kepada Tuhan bukan yang baik, minta kepada dia yang benar. Sebab dia adalah kebenaran, saudara. Nah, untuk minta kepada dia sesuatu yang benar, harus ada protokol. Sampai akhirnya saudara berkata, Tuhan, apa yang aku minta, engkau tidak dengar, engkau tidak jawab. Sekarang aku berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan pasrah ya, pasrah itu nyerah. Berserah artinya percaya atas kedaulatan kehendak Tuhan. Engkau pasti memberi yang terbaik. Maka jika titik imanmu kepada Tuhan sampai di titik ini, maka lihat, dia akan memberi yang benar, yang terbaik yang merupakan kebutuhan hidup saudara. Sehingga di dalamnya engkau bukan lagi menjadi anak yang manja, engkau menjadi anak yang dewasa secara rohani, yang mengerti
mengerti, mengetahui akan kehendak Tuhan yang sempurna, di mana engkau bisa melihat pertolongannya, engkau semakin dekat dengan Tuhan. Haleluya. Dan hal ini menjadi pengalaman pribadi. Banyak permintaan di tengah pergumulan. Tapi sepertinya Tuhan gak jawab permintaan saya. Wih. Ini pendeta, apalagi lo. Yang tiap hari jengkang-jengking baca firman, doa. Ya gak jawab. Akhirnya timbul pertanyaan, masih adakah engkau Tuhan? Tuhan cuma bilang, I'm here. Bukan berarti aku tidak memberikan keinginanmu, aku bukan Tuhan. Bukan berarti aku tidak memberikan keinginanmu, bukan berarti aku tidak menyertaimu. Bukan berarti aku bukan bapakmu. Aku tetap bapakmu, aku tetap menyertai. Tapi Tuhan lihat. Sampai akhirnya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan di titik berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka lihat, di titik itulah Tuhan memberi yang terbaik, yaitu yang benar. Dan kalau di titik itu, itulah kebahagiaan yang tidak menjadi kecewa dan menolak. Dan Tuhan selalu bergerak di dalam waktu-waktu kritis, waktu-waktu terakhir. Pertolongan yang gak akan pernah terlambat tuh. Amin. Pertolongannya tidak akan pernah terlambat untuk memberikan pertolongan kepada setiap kita semua. Yakin dan percaya. Penyertaan Tuhan sempurna. Nah, untuk itu supaya kita tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Ini dalam nih. Saya harap Anda bisa mengerti dan terjadi pemulihan di hati dan roh pikiran saudara. Kita juga perlu melepaskan pengampunan kepada Tuhan. Kita juga perlu melepaskan pengampunan kepada Tuhan. Untuk hal-hal yang dia tidak kabulkan permohonan keinginan kita. Dan kita tetap percaya bahwa dia Tuhan yang baik yang selalu menyertai kita sebab dia Bapa kita. Dan dia pasti akan memberikan yang benar, yang terbaik bagi kita semua. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang kembali menegur, menasihati, memberikan jalan keluar, menghibur bagi kami semua. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberikan kekuatan yang sangat luar biasa dalam setiap hidup kami, yaitu iman. Dan di dalamnya kami mempunyai kasih yang luar biasa dari Tuhan. Dan kami bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau menertibkan hidup kami sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih bahwa Tuhan selalu memberi yang benar, yang terbaik bagi kami semua. Jika kami mengalami kekecewaan kepada Tuhan karena Tuhan tidak memberikan apa yang kami inginkan, kami mengerti ya Tuhan, kami tidak kecewa, kami lepaskan pengampunan, dan kami melepaskan pengampunan juga bagi diri kami sendiri. Dan kami tidak akan pernah menolak Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang sekali-kali tidak akan pernah mengecewakan kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur juga untuk fasilitas pemerintah yang akan memvaksinasi kami semua ya Tuhan. Kami berdoa agar program vaksinasi boleh berjalan dengan baik, dengan tertib ya Tuhan. Dan pada waktu nanti vaksinasi boleh terjadi, agar tidak lagi terjadi penularan ya Tuhan. Kami berdoa tutup bungkus semua anak-anak Tuhan. Kami berdoa tutup bungkus semua seluruh para penghuni lapas, bahkan seluruh tenaga-tenaga medis dan seluruh para petugas yang ada dengan kuasa darah Yesus. Sehingga semuanya terjaga dan terpelihara. Kemanakah kami berseru mohon perlindungan.
hanya Engkau ya Tuhan. Jagai kami semua ya Allah kami, sebab hanya kepadamu kami berlindung dan bergantung harap. Engkau menjaga nyawa kami, Engkau menjaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, dan hamba berdoa biarlah kiranya lawatan kasih dan kuasa-Mu menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Mereka berani melepaskan pengampunan, menyadari semua segala sesuatu yang terbaiklah yang Tuhan rancangkan di dalam setiap kehidupan mereka. Lihatlah jika jalan kami serong, tarik kembali kami kembali kepada jalan yang kekal. Sebab siapakah yang mengerti akan sebuah kesesatan. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Amin. Ya, shalom. Ada sukacita? Sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Jeki yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang berkati semua pelayanan Bapak Pendeta Jeki. Terima kasih. Biarlah firman yang sudah kita dengarkan pada sore hari ini boleh memberkati kita dan juga boleh menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita di tempat ini. Ada amin saudara-saudara? Tuhan Yesus berkati. Kini tiba saatnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita semua satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa, atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan pada setiap kami untuk boleh beribadah pada sore hari ini. Terlebih lagi Engkau telah memberikan firman-Mu, menaburkan firman-Mu pada setiap kami. Engkau memberikan roh kekuatan pada setiap kami, agar kami mendapatkan kekuatan dari Engkau ya Tuhan. Engkau tidak memberikan pada kami, bukan roh ketakutan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang Kau taburkan pada sore hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami di tempat ini ya Tuhan, dan boleh memberkati kami. Biarlah setiap firman-Mu boleh jatuh di tanah hati kami yang subur, boleh berakar, bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, berkati Bapak Pendeta Jeki yang telah menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Tuhan pakai dia lebih luar biasa lagi Tuhan, tambahkan hikmat perwayuan kepadanya Tuhan. Berkati kehidupannya, berikan kesehatan yang baik kepadanya Tuhan. Dan juga keluarga besarnya, Tuhan berkati. Dan segala kebutuhan yang diperlukan, baik dalam pelayanannya maupun dalam kehidupan dia, hari pas hari Tuhan yang mencukupkan. Kini saatnya kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Sebelumnya, Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Suci kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Agar setiap permohonan-permohonan doa syafaat kami layak Engkau dengar dan boleh Engkau jawab seturut waktu dan kehendak Tuhan. Pertama-tama kami ingin mengucapkan syukur atas bangsa dan negara kami ya Tuhan, bangsa Indonesia yang besar ini. Kami bersyukur kami boleh berada di negara yang besar ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan terus melindungi negara ini, Tuhan satukan terus negara ini, jauhkan dari perpecahan antar suku, perpecahan antar agama. Tuhan jauhkan pertikaian dari bangsa ini ya Tuhan. Terlebih lagi saat ini negara kami masih dilanda oleh wabah virus corona ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berikan pemulihan kepada bangsa ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga yang berdoa untuk para pemimpin negara ini, dari lembaga tinggi negara, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Biar Tuhan memberkati kinerja mereka, Tuhan berkati kehidupan mereka, tambahkan hikmat marifat kepada mereka agar mereka dapat memimpin negara ini lebih baik lagi ke depannya Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan yang mereka perlukan dan keluarga besar mereka juga Tuhan berkati. Untuk kota Jakarta yang kami tempati di tempat saat ini ya Tuhan, kami berdoa agar Tuhan terus memberkati kota Jakarta, Tuhan berkati warga kota Jakarta, dan juga Tuhan berkati Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Bapak Anies Baswedan dan Bapak Reja Patria. Biar Tuhan tambahkan hikmat marifat kepada mereka agar mereka juga dapat memimpin kota Jakarta lebih baik lagi ke depannya Tuhan. Ya Tuhan,
Kami juga ingin berdoa untuk lapas narkotika yang kami tempati sementara ini, Tuhan. Kami berterima kasih, Tuhan. Engkau masih terus menjaga, melindungi lapas narkotika ini. Jauhkan lapas narkotika ini dari pertikaian antar napi, ya Tuhan. Dan juga kami berterima kasih, Tuhan, Kau melindungi kami juga di dalam lapas narkotika ini. Jauhkan kami dari wabah virus corona, ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah setiap program-program ada di lapas ini boleh menjadi program untuk memulihkan, untuk menjadi pertobatan bagi seluruh warga binaan yang ada di tempat ini, ya Tuhan. Biarlah segala kebutuhan diperlukan di dalam lapas ini, Tuhan yang mencukupkannya. Kami juga ingin berdoa untuk Bapak Kalapas yang dipimpin oleh Bapak Bambang. Biar Tuhan tambahkan hikmat marifat kepada Bapak Bambang. Tuhan berkati kehidupannya, berkati kesehatannya, ya Tuhan. Keluarga besarnya juga Tuhan berkati. Biarlah dengan kepimpinan Bapak Bambang, lapas ini boleh menjadi terus lebih baik lagi ke depannya dan boleh menjadi lapas pertobatan. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk para petugas, staf dan paste. Biar Tuhan berkati para petugas di tempat ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan roh takut akan Tuhan pada setiap mereka dan juga keluarga besar mereka, Tuhan berkati. Kami ingin berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang telah melayani gereja El Shaddai. Biarlah kiranya Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan. Tuhan berkati segala kebutuhan yang mereka perlukan baik di dalam pelayanan, dalam kehidupan mereka, Tuhan cukupkan. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk jemaat-jemaat gereja El Shaddai. Biarlah kiranya Tuhan berkati seluruh jemaat gereja El Shaddai. Tuhan cukupkan segala kebutuhan yang diperlukan mereka, baik di tempat ini, ya Tuhan, dan juga keluarga besar mereka, Tuhan berkati. Jika ada permasalahan sakit penyakit, pergumulan di antara mereka, biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan dan memberikan jalan keluar untuk pergumulan mereka, ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa, Tuhan memberkati dia, Tuhan boleh pakai dia lebih luar biasa lagi dalam membina kami di tempat ini, ya Tuhan. Tuhan berkati anak istrinya, keluarga besarnya, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk keluarga besar kami di luar sana, ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati keluarga besar kami di luar sana. Tuhan jauhkan mereka dari kejahatan. Tuhan cukupkan segala kebutuhan yang mereka perlukan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah seluruh permohonan doa kami, ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan boleh dengar dan Tuhan jawab seturut waktu dan kehendak-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa ini akan kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan dan akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan Bapak Pendeta Jeki untuk membawakan doa berkat. Ya, sebelumnya terima kasih juga untuk Pak Yosep sebagai pemimpin pujian, para singers, pemain musik, pemandu daripada multimedia. Bersyukur, terima kasih untuk pelayanan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, menambahkan pengurapan dari tempat yang maha tinggi, seluruh karunia Allah menyertai setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat itu, dan seluruh keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepadanya, dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Tercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang maha sempurna, serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, dan penghiburan daripada kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang ini hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita yang percaya serta diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Amin. Nyanyi pujian bagimu. Terima
Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya, saya persilakan jemaat untuk duduk sebentar. Ada pengumuman untuk esok hari kita akan beribadah yang akan dilayani dari Yayasan Onesimus. Dan juga saya ingatkan bagi yang belum absen, sekarang yang belum absen silakan absen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk Kapten Richard Kambe yang boleh gabung bersama dengan kita. Diharapkan waktu-waktu ke depan untuk boleh membagikan berkat firman Tuhan, bahkan kesaksian. Terima kasih Kapten Richard Kambe yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Jeki, Bapak Richard, terima kasih. Dan berkati ya. Ya Tuhan Yesus memberkati ya Pak.